Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil resumen dari mata kuliah keterampilan interpersonal dengan materi simpati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahmudin, NPM 17710098. Oke, apa itu simpati? Simpati adalah memperhatikan penderitaan orang lain, tetapi perasaannya adalah perasaan sendiri. Simpati terbagi menjadi dua, yaitu simpati ingatan dan simpati imajinatif. Simpati ingatan ialah merujuk pada memori kita sendiri, mencari pengalaman masa lalu untuk situasi yang mirip dengan situasi yang diamati pada pengalaman orang lain. Sedangkan simpati imajinatif meliputi perunjukan imajinasi kita sendiri dalam situasi yang berbeda. Empati ialah berada pada posisi orang lain. Menurut Freud 1921, memahami orang yang tidak memiliki makna emosional bagi kita. Sedangkan menurut Bennett, empati ialah partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain. Mengembangkan empati. Yang pertama, mengasumsikan perbedaan. Yang kedua, mengenal diri. Yang ketiga, menunda diri. Keempat, melakukan imajinasi terbimbing. Kelima, membiarkan pengalaman empati. Keenam, meneguhkan kembali diri. Konsep manusia antar budaya. Orang yang telah mencapai proses antar budaya, yang kognisi, afeksi, dan perilakunya tidak terbatas, tetapi terus berkembang melewati parameter-parameter psikologis suatu budaya. Menurut Goody, Kunz, dan Kim. Sedangkan menurut Adler, secara intelektual dan emosional terikat pada kesatuan fundamental semua manusia yang pada saat yang sama mengakui, menerima, dan menghargai perbedaan mendasar antara orang-orang yang berbeda budaya. Usaha-usaha pendidikan manusia antar budaya ialah pertama, penggunaan bahasa nasional di forum resmi, penyajian beragam kebudayaan dengan porsi yang seimbang di berbagai media, sosialisasi budaya, dan tidak membedakan perbedaan budaya di berbagai lembaga dan institusi. Kontrak antar suku melalui organisasi dan aktivitas seperti pertukaran pelajar dan sebagainya. Perkawinan antar suku atau antar etnis. Pembangunan yang merata. Identitas etnik. Pertama, identitas etnik itu terbagi dua. Yang pertama, pendekatan objektif. Kelompok yang bisa dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya berdasarkan ciri-ciri budayanya seperti agama dan bahasa. Kedua, pendekatan subjektif. Suatu proses di mana orang mengalami atau merasakan diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok etnik dan diidentifikasi demikian oleh orang-orang lain. Selanjutnya ada perubahan etnik. Yang pertama ada identitas etnik muncul bila dua atau lebih kelompok etnik berhubungan. Dua, akibat dari modifikasi perilaku kelompok. Yang ketiga, melalui proses adaptasi timbal balik. Identitas masing-masing kelompok mengalami perubahan. Yang ada model perubahan etnik. Itu ada tiga. Yang pertama, akulturasi. Kelompok individu yang berbeda budaya berhubungan langsung dan sinambung. Perubahan mana terjadi pada budaya asli salah satu atau kedua kelompok. Kedua, ada asimilasi. Seorang akan kehilangan perasaan khasnya bila ia mampu diterima oleh kelompok lain karena ia mampu dan lancar dalam bahasa dan budaya kelompok penerima. Ketiga, akibat. Kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas atau kelompok mayoritas yang tidak berubah. Pembaca bahasa tubuh. Ketika banyak menggunakan bahasa tubuh dan tidak banyak berbicara, maka emosi yang dikomunikasikan secara nonverbal. Isyarat yang dapat disampaikan, alis mata, tangan, beradu pandang dengan mata orang lain dan berpaling, mengubah posisi duduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa tubuh. Pertama, latar belakang etnik, kelas sosial, dan gaya pribadi. Sekian presentasi atau sekian resumen dari saya tentang materi simpati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.